Oke, kita bahas model soal TPS UTBK tahun 2020. Oke, jadi langsung aja kita bahas soalnya ya. Perhatikan gambar di bawah ini. Daerah yang diarsir adalah penyelesaian dari pertidaksamaan. Nah, jadi di gambar ini ada dua garis. Yang pertama, garis yang ini. Dan yang kedua, ada garis yang ini. Oh, mereng. Wow. Nah, kira-kira gini lah. Nah, garis yang hitam ini, dia melalui titik 0,0 dan titik 1,1. Dan yang warna biru ini, dia melalui titik 0,0 dan 1,-1. Oke, dari titik ini dapatlah gradien ya. Dari sini gradiennya apa? Yaitu delta Y per delta X. Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Maka di sini kita peroleh gradiennya itu sama dengan 1 ya. Itu ini. 1 kurang 0 per 1 kurang 0 sama dengan 1. Maka persamaan garisnya apa? Y sama dengan MX plus C. Kita substitusi 0,0 maka C sama dengan 0. Berarti persamaan garisnya Y sama dengan X. Nah, untuk yang biru ini juga sama ya. Kita cari gradiennya, yaitu Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Y2-nya itu minus 1, ya kan, minus 1 kurang 0 per 1 kurang 0. Maka gradiennya sama dengan minus 1. Karena dia melalui titik 0,0, maka nanti C-nya sama dengan 0 juga. Maka persamaan garisnya ini Y sama dengan minus X. Nah, jadi di sini yang ada 2X ini salah ya, karena kemiringan garisnya itu nggak ada yang 2. Oke, jadi di sini salah. Atau minus 2 juga nggak ada. Oke, berarti ini kita eliminasi aja opsinya. Yang C salah, karena di sini Y kurang 2X. Harusnya Y kurang X, ya kan? Di sini juga salah. Ini juga dua-duanya salah, gitu. Nah, sekarang tinggal ada opsi A dan B. Nah, gimana menentukannya? Sekarang kita ambil titiknya. Nah, di sini kan ada titik 2 ya. Titik 2. Di sini ada 0. Berarti titik ini apa? 0,2. Ya udah, kita substitusi aja ke pertidaksamaannya ini. Opsi yang A ya, kita cek. Y-nya kan 2. 2 tambah X-nya 0. Kali Y-nya 2, X-nya 0. Kurang dari sama dengan 0. Ini berapa? 2 kali 2. Apakah kurang dari 0? Enggak ya, salah ya, salah. Berarti yang A salah, gitu. Jadi jawabannya yang B. Kita coba ya yang B. 2 dikurang 0 kali, ini tambah, 2 dikurang 0. Ini kan 4. Nah, 4 ini lebih dari sama dengan 0. Ya, B ya. Oke, kita bahas soal berikutnya. Perhatikan grafik di bawah ini. Daerah hasil fungsi tersebut adalah. Nah, sebelum kita bahas soal ini, kita bahas contoh soal ini dulu. Nah, misalkan aku punya grafik nih. Misalkan gini nih. Di sini sumbu X dan sini sumbu Y ya. Nah, di sini ada ini titiknya dan di sini. Set gitu ya. 1, di sini 5. Di sini 1, di sini 3 lah ya, 3. Nah, berarti ini kan. Nah, untuk menentukan daerah hasil ya itu di sumbu Y-nya. Ini nih, perhatikan nih. Di sini itu daerah hasil. Oke, sedangkan untuk daerah asalnya itu di sumbu X. Daerah asalnya. Nah, sekarang gimana cara menentukan daerah hasil dari ini, dari garis ini? Maka kita cek Y-nya, ya kan? Maka daerah hasilnya itu, Y-nya itu ini, kurang dari sama dengan 3, atau lebih besar sama dengan 1. Karena dari sini
ke sini y-nya kan. Oke, sekarang gimana kalau soalnya gini? Nah, ini gini. Nah, berarti daerah hasilnya itu y kurang dari sama dengan 3 atau y lebih dari 1. Karena satunya nggak termasuk gitu. Oke. Sekarang gimana kalau gini? Nah, ini terus nih ya. Terus. Nah, gimana daerah hasilnya? Daerah hasilnya ya udah berarti y-nya kurang dari atau sama dengan 3 ya, karena dia ke bawah terus kan sampai minus tak hingga. Nih, terus gini sampai minus tak hingga gitu ya. Berarti y-nya kurang dari atau sama dengan 3. Oke, kita cek soalnya. Nah, katakan daerah hasil ya, berarti kita perhatikan sumbu y-nya. Berarti ini. Nah, nih. Dan grafiknya ini ya kan, dia terus nih. Ini ada tanda panah, berarti terus nih. Nah, terus gini. Dan yang ini juga sama juga. Terus nih. Nah, berarti daerah hasilnya itu apa? Dari min 1 ya kan sampai terus ke atas sampai tak hingga. Maka y-nya di sini apa? Lebih besar atau sama dengan minus 1. Ya udah, kita cek nih di opsinya. Himpunan bilangan real di antara min 1 dan 5. Salah ya. Dia harus lebih besar dari atau sama dengan minus 1. Himpunan bilangan real lebih kecil dari atau sama dengan 2 ini. Lebih kecil atau sama dengan 2. Salah ya, harusnya yang ini. Yang C, himpunan bilangan real lebih besar dari atau sama dengan 0. Ini salah juga. Yang D, himpunan bilangan real lebih besar dari atau sama dengan min 1. Y lebih besar atau sama dengan min 1. Nah, ini benar. Ya kan? Yang E, himpunan bilangan real lebih kecil dari atau sama dengan min 1. Jadi, Y-nya ini lebih kecil atau sama dengan min 1. Nah, salah ya. Salah. Jadi, jawabannya yang D. Oke, kita bahas soal berikutnya. Nilai X yang memenuhi sistem persamaan. Nah, jadi di sini ada dua persamaan. Yaitu f kuadrat X kurang 6fx sama dengan minus 8. Dan fx-nya sama dengan setengah x. Oke, berarti ini kan bisa kita buat jadi bentuk persamaan kuadrat kan. Yaitu fx kuadrat kurang 6fx tambah 8 sama dengan 0. Nah, ini bisa kita faktorin. Faktornya gimana? Faktornya fx dikurang 4 kali fx dikurang 2 sama dengan 0. Berarti nilai fx-nya berapa? 4 dan fx-nya sama dengan 2. Nah, kita tahu fx sama dengan berapa? Setengah x, ya kan? Sama dengan 4. Berarti x-nya sama dengan 8 dan setengah x sama dengan 2, x sama dengan 4. Jadi, jawaban nilai x itu 8 dan 4. Itu D ya. Gitu ya teman-teman. Oke, kita bahas soal berikutnya. Jika g kuadrat x dikurang 3gx kuadrat sama dengan 2. Dan gx sama dengan x plus 1. Hasil dari x1 kali x2 adalah, oke, kita punya persamaan ini. G kuadrat x kurang 3gx kuadrat sama dengan 2. Dan kita punya gx sama dengan x plus 1. Gx sama dengan x plus 1. Nah, di sini ada gx kuadrat. Nah, di sini kita punya gx. Ya udah, kita ganti aja x-nya jadi x kuadrat. Berarti gx kuadrat sama dengan, nah, x-nya ganti jadi x kuadrat. Oke. Nah, g kuadrat x ini sama dengan gini ya. Gx dikuadratin. Dikurang 3
Gx kuadrat dikurang 2 sama dengan 0. Oke, kita substitusi Gx kuadratnya dan Gx-nya. Gx itu sama dengan X plus 1 kuadrat dikurang 3 kali X kuadrat ditambah 1 dikurang 2 sama dengan 0. Ini kita jabarin, ya. Jadi, X kuadrat tambah 2X tambah 2 tambah 1, sorry. Ini dikurang 3X kuadrat dikurang 3 dikurang 2 sama dengan 0. Maka persamaan kuadratnya jadi apa? X kuadrat dikurang 3X kuadrat, jadi minus 2X kuadrat. Tambah 2X, ya kan? Minus 3 dikurang 2, minus 5. Tambah 1, jadi minus 4 sama dengan 0. Nah, jadi akar-akarnya ini X1 dan X2. Kalau ditanya berapa hasil dari ini? X1 kali X2, yaitu sama dengan C per A. C-nya itu apa? Minus 4. Minus 4 per A-nya minus 2. Maka X1 kali X2 sama dengan 2. Yaitu yang E.